Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hari ini kita akan membahas berkaitan dengan hukum Biosafart. Sebenarnya hukum Biosafart ini masih berkaitan dengan medan magnetik dan arus listrik. Nah, tapi sebelumnya kita bahas dulu berkaitan dengan medan magnetik. Oke, medan magnet. Nah, medan magnet itu merupakan suatu besaran vektor, artinya dia juga mempunyai besar dan arah ya. Jadi kalau ingat medan magnet berarti kita lihat bahwa dia dia punya arah, dia punya vektor. Nah, bagaimana sih kalau medan magnet itu sumbernya? Nah, medan magnet itu bisa diperoleh melalui sumber alamiah. Yaitu sumber alamiah itu bisa dapatkan dari magnet batangan ya, yang dimana sudah terbagi kutub utara dan kutub selatan bumi. Kemudian selanjutnya sumber buatan, yaitu contohnya sumber buatannya itu kawat yang dialiri arus listrik. Contohnya di sini sumber buatan ini dapat dibuat dengan mengalirkan arus listrik pada suatu lilitan kawat. Nah, insya Allah kita juga akan bahas sumber buatan, di mana kita akan menghubungkan arus listrik yang mengalir pada suatu kawat, dan di mana di situ ada medan magnetik. Nah, kita akan menggunakan hukum Biosafart ini. Nah, tapi sebelumnya kita lihat dulu. Nah, tahun 820, Ørsted ini menemukan bahwa arus listrik yang mengalir pada sebuah pengantar dapat menghasilkan efek-efek magnetik. Jadi keywordnya yang di sini yang penting adalah ketika ada arus listrik yang mengalir pada suatu kawat, maka akan timbul di situ ada sekitar kawat itu akan adanya efek-efek magnetik atau yang kita sebut dengan medan magnetik. Keywordnya di sini ya, keywordnya bahwa kawat yang mengalir atau kawat yang dialiri arus listrik, maka di situ akan menimbulkan efek magnetik atau yang kita disebut dengan medan magnetik. Kemudian fenomena ini dapat ditunjukkan dengan melihat adanya penyimpangan arah jarum kompas bila didekatkan pada pengantar berarus. Nah, misalkan di sini kita lihat di sini ada kawat. Nah, di sebelahnya itu ada kompas. Nah, ketika kawat ini belum dialiri arus listrik, kompasnya belum melakukan tidak terjadi penyimpangan sama sekali pada arah jarum jam kompas. Setelah dialiri arus listrik si kawat ini, maka kompas ini ternyata menunjukkan suatu penyimpangan. Nah, inilah yang terjadi bahwa di sekitar kawat berarus ternyata adanya suatu efek-efek magnetik dari percobaan Ørsted ini. Kemudian, nah, arah medan magnet akibat arus listrik dapat ditentukan dengan menggunakan aturan tangan kanan. Nah, aturan tangan kanan ini adalah coba kalian tangan kanan kalian genggam 4 jari, sementara ibu jarinya tidak tergenggam. Jadi ibu jari seperti melambang oke. Nah, kayak gitu ya. Nah, misalkan di sini kita lihat di sini ada arus ke atas. Nah, ibu jari ini yang kita sedang tangan kanan kita seperti kayak lambang oke. Nah, ibu jari yang ke atas ini adalah arus listrik, disimbolkan sebagai arus listrik. Sementara keempat ibu jari ini disimbolkan sebagai sumber medan magnetik. Nah, kalau kita lihat di sini sudah tangan kanan kalian lihat ke arah atas sebagai arah ibu jari kita arahnya ke atas ya, ini sebagai arus listrik, arah arus listrik. Nah, keempat jari selain ibu jari menggenggam. Nah, kalau kita lihat samakan di gambar, I itu adalah ibu jari, maka kalau kita lihat di sini genggaman si keempat jari kita ini adalah medan magnetik. Kalau gitu arahnya adalah ya, ini kalau kita lihat ini arahnya adalah arah berlawanan jarum jam. Kita lihat di situ. Lihat di situ arahnya seperti ini. B ini adalah medan magnetik, arahnya keempat ibu jari. Lihat sama kan ya? I ibu jari arus, B itu adalah arah keempat jari kita adalah arah medan magnetik. Nah, sekarang kita coba kalau misalkan arusnya coba ke bawah dengan menggunakan tangan kanan. Nah, arusnya ke bawah. Kira-kira kemana si arah medan magnetiknya? Nah, tentunya pasti akan berlawanan ya dengan yang sebelumnya tadi. Dia akan searah dengan jarum jam. Kita lihat di sini
I ke bawah, arah jari ibu jari kita ke bawah, kemudian arah keempat jari kita dia akan mengarah berlawanan dengan yang gambar sebelahnya ya. Nah ini, nah ya, jadi arah ibu jari sebagai arus, kemudian keempat ibu jari kita adalah arah medan magnetik. Kemudian arah medan magnet di sekitar magnet batangan berarah dari utara menuju selatan. Nah, masuk kita ke hukum Biot-Savart di sini. Jadi setelah kita melakukan pendahuluan dulu, nah hukum Biot-Savart ini sebenarnya telah ditemukan oleh dua orang, yaitu Biot dan Savart, yaitu James Baptist Biot dan Felix Savart. Nah, kemudian setelah Oersted itu menemukan fenomena arus listrik dan berhasil medan magnet, mereka menemukan hukum Biot-Savart ini. Hukum Biot-Savart itu digunakan untuk apa sih kira-kira? Nah, hukum Biot-Savart itu sebenarnya digunakan untuk menghitung medan magnetik ketika ada arus listrik yang mengalir pada suatu kawat. Jadi, hukum Biot-Savart digunakan untuk menghitung medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik. Nah, misalnya kita tinjau suatu kawat yang panjangnya L dan dialiri arus I. Kita lihat di sini. Nah, lihat, ingat konsepnya ketika ada arus yang mengalir, di kawat, maka di sekitar kawat itu akan timbul medan magnetik. Nah, kita ambil titik P. Titik P ini adalah medan magnetik. Sebenarnya titik P ini akan kita cari untuk menghitung medan magnetik dengan menggunakan hukum Biot-Savart. Kita lihat bagaimana menentukan medan magnet di titik P. Kita lihat di sini, kita tinjau hukum Biot-Savart ini. Lihat di situ ada titik P, arus yang mengalir. Menurut Biot-Savart, arus I yang mengalir, lihat di gambar, ada kawat, ada I, arus I yang mengalir pada kawat ditinjau sebagai banyak elemen kecil arus yang mengalir pada elemen kecil kawat DL. Jadi dari panjang kawat ini kita ambil elemen kecil si kawat ini DL. Karena elemen kecil DL, maka otomatis itu adalah elemen arus kecil, elemen kecil arus ya. Jadi kita ambil DL dari panjang kawat ini. Lihat, kalau udah kita melihat ada DL, berarti itu adalah elemen kecil dari si kawat itu. Karena elemen kecil dari panjang kawat yang kita ambil ini DL, maka otomatis elemen kecil itu terdapat ada elemen kecil arus ya. Nah, dimana ada titik dari titik yang di kawat elemen kecil DL ini ke titik P. Nah, ini adalah jaraknya, atau kita sebut dengan R. R ini dia punya vektor satuan. Nah, antara R, jarak yang dari titik elemen kecil DL ke titik P ini dengan antara arus yang mengalir ini dengan titik P ini, R, ini ada satu sudut theta. Nah, kita lihat di situ di gambar itu ada sudut tetanya ya. Sudut antara elemen kecil DL, elemen arus kecil pada DL, dengan, lihat di situ ada jarak dari titik yang DL tadi ke titik P. Di situ dia membentuk sudut theta. Nah, otomatis karena elemen kecil arus pada elemen kecil kawat DL, maka otomatis yang kita ambil juga di sini ada elemen kecil dari medan magnetik atau dB. Karena kita mengambil elemen kecil dari si DL pada kawat elemen kecil kawat ini. Nah, kita lihat di sini. Maka hukum Biot-Savart menyatakan elemen kecil medan magnet yang timbul di titik P akibat elemen kecil arus IDL adalah, nah, dB sama dengan mu 0 I per 4pi. Mu 0 per 4pi adalah konstanta. Kemudian I ini adalah arus yang mengalir. DL tadi adalah elemen kecil yang kita ambil, itu elemen kecil, di mana elemen kecil ada elemen kecil arus, cross R, vektor satuan, per R kuadrat. Nah, R-nya itu dia vektor satuan ya, cross R per R kuadrat, jarak antara titik DL ke titik P. Kemudian
Kita lihat di sini, kalau misalkan besarnya tadi kalau dalam bentuk vektor untuk mencari elemen kecil dB medan magnetik. Nah, kalau misalkan dia dalam bentuk besarnya, artinya kalau kita ngomong besar elemen magnet, artinya dia tidak menggunakan vektor ya. Jadi kita bisa lihat di sini, sedangkan besar elemen kecil medan magnet dB di titik P tersebut adalah dB sama dengan μ0 I arus per 4 pi dl sin theta per r kuadrat. Ini kalau misalkan dia besar elemen kecil medan magnet dB. Ini kalau misalkan dia kita ingin mengetahui besar ya. Jadi keywordnya adalah besar elemen kecil medan magnet dB di titik P. Maka persamaan yang kita gunakan adalah ini. Nah, dengan theta adalah sudut antara dl dan vektor r. Nah, ini adalah persamaan untuk hukum Biot-Savart. Yang di atas adalah persamaan dalam bentuk besarnya, yang di bawah ini dalam bentuk vektor seperti ini. Ya, jadi kita bisa gunakan persamaan ini untuk menentukan hukum Biot-Savart. Lihat di gambar ketika arus yang mengalir. Kita lihat di situ ada elemen dl. Kita lihat di situ. Ini kurang lebih animasi gambarnya seperti ini. Ya. Di mana ada suatu kawat. Di kawat ini dialiri arus listrik yang mengalir. Kita lihat di sini arus listrik yang mengalir. Nah, kemudian sekitar arus listrik mengalir ini tercipta medan magnetik di sekitar kawat. Taruhlah di titik P ini kita ada medan magnetik. Kita berikan titik P. Kita lihat di sini kawat yang dialiri arus listrik. Nah, kemudian kita ambil titik P yang tadi ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada vektor ke titik P dan vektor arus listrik ya. dl adalah panjang diferensial dari elemen listrik. Jadi ambil elemen kecil dari si kawat, otomatis ambil elemen DI. Kemudian R itu adalah jarak titik dari elemen yang kita ambil itu ke titik poin P. Dia punya vektor satuan, dan alfa kita di sini adalah sudut antara DL ke titik P.